Jadi materi saya ini merupakan evidence base dari disertasi yang baru selesai pada tahun 2020, di mana konsentrasi dari penelitian saya adalah terkait dengan kemunduran kesehatan pasien geriatri selama dalam asuhan keperawatan di rumah sakit. Dan ini tentu saja konsep ini tidak hanya COVID, tetapi juga meliputi asuhan keperawatan pada lansia secara umum. Next, Pak. Pak Ali. Lanjut, Pak. Pak Ali mohon. Iya, baik, terima kasih. Belum berubah ya, Bu? Sudah, Bu. Oh, ini saya belum berubah. Baik. Nah, mengapa ini menjadi penting untuk saya teliti? Karena kita ketahui bahwa Indonesia masuk dalam aging structure population, tadi juga dari penjelasan Ibu moderator, di mana UHH kita sudah mencapai 78 tahun nanti pada tahun 2050, saat ini sudah mencapai 73,6 pada perempuan. Nah, data Bappenas dan survei daripada Kemenkes menunjukkan bahwa rasio ketergantungan pada tahun 2018 ini sudah 14,49%, dan ini akan terus meningkat pada tahun 2045 menjadi 19,95% dari jumlah total penduduk lansia yang saat ini sudah mencapai 28,8 juta. Nah, proporsi ketergantungan ini meningkat ini pada situasi stroke itu 65%, cedera dan lansia dengan masalah jantung itu 26%, dan lansia dengan permasalahan DM dan rematik 23%. Meskipun memang sebenarnya untuk lansia ini atau pasien geriatri itu harus memenuhi minimal 2 penyakit komorbid ya, tetapi data yang dipublikasi itu masih menunjukkan single diagnosis ya, jadi memang belum bisa ditampilkan data-data bagaimana lansia ini mengalami lebih dari 2 penyakit komorbidnya. Nah, kondisi ketergantungan inilah yang beresiko untuk dilakukannya perawatan, bahkan juga apabila ini tidak dirawat atau ini tidak ditangani segera, maka ini akan mengalami kecacatan, kematian, dan kematian yang tinggi. Nah, sementara keperawatan lansia sejujurnya ya, saat ini belum sepenuhnya komprehensif, baik bio, psiko, sosio maupun spiritual. Sementara perawat yang di rumah sakit, di mana rumah sakit memiliki layanan geriatri, ini harus mengisi banyak sekali instrumen, sehingga ini memerlukan waktu yang lama, sementara kemampuan mengakses dan merawat lansia itu juga masih rendah. Nah, akibatnya maka perawat gagal mengambil keputusan klinis secara cepat dan tepat. Next, Pak. Nah, mengapa ini perlu kita nilai kesehatan pasien geriatri ini? Kita tahu bahwa lansia mengalami, atau setiap kita ketika menua itu akan mengalami berbagai perubahan akibat proses menua. Menurunnya fungsi organ tubuh,
dan mulai munculnya faktor-faktor risiko yang menyebabkan adanya konsekuensi negatif yang akan mengurangi derajat kesehatan dan juga mengalami gangguan terhadap kesehatan itu sendiri. Selain itu juga muncul berbagai masalah kesehatan yang membutuhkan penanganan segera oleh perawat supaya kondisi lansia atau pasien geriatri yang memburuk ini dapat segera terdeteksi dan segera kita atasi. Selain itu, kemampuan mengidentifikasi data secara sistematis dalam asuhan keperawatan ini merupakan hal yang penting. Dalam tahapan proses keperawatan, diawali dari pengkajian, ini merupakan satu tindakan yang kritis. Karena apabila data yang didapatkan tidak sesuai, maka pengambilan keputusan pun mulai dari penegakan diagnosa, intervensi dan implementasi serta evaluasi ini tentu akan mengalami permasalahan. Apabila ini gagal untuk dapat dikerjakan atau dianalisa oleh perawat, maka ada risiko tanggung jawab dan tanggung gugat secara profesional ini akan dilanggar. Selain itu, kemampuan menilai kemunduran kesehatan pasien juga untuk mampu mendeteksi dan mengarahkan perawat dalam pengambilan keputusan ini tentu dikaitkan dengan masalah kesehatan secara tepat untuk pasien-pasien geriatri. Nah, bagaimana next, Mbak? Iya. Halo? Iya. Bagaimana penilaian status kesehatan yang ada di rumah sakit saat ini? Saat ini, untuk layanan geriatri, semua rumah sakit yang memiliki layanan geriatri, ini pasti akan menggunakan pendekatan dengan penilaian Comprehensive Geriatric Assessment, di mana di dalam CGA atau P3G, pengkajian paripurna pasien geriatri, ini kalau dihitung itu ada 60 item pertanyaan. Mulai dari ADL, kemudian kondisi kognitif, mental, dan nutrisi yang keseluruhannya itu bersifat multidisipliner. Tetapi CGA ini tidak mengukur aspek sosial dan spiritual. Sehingga inilah mengapa banyak juga perawat meskipun belajar bahwa seorang perawat harus melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif, tetapi pada kenyataannya banyak hal yang luput dilakukan kepada pasien, termasuk pasien-pasien geriatri. Selain itu juga ada EWS, Early Warning Score System, atau ada yang sudah memodifikasi menjadi NEWS, Nursing. Halo? Halo? Kedengaran ya Bu ya? Kedengaran Bu. Oke. News. Nah, instrumen ini berisi tentang tanda-tanda vital, nyeri, jatuh. Permasalahannya ketika terjadi masalah kepada pasien dan dari EWS ini muncul persoalan, maka perawat akan memanggil Code Blue Team. Dan Code Blue Team yang akan melakukan pencegahan-pencegahan agar pasien ini tidak jatuh pada kondisi yang lebih buruk. Nah, EWS atau NEWS itu tidak mengukur ADL, nutrisi, aspek kognitif mental, aspek sosial dan spiritual. Karena EWS ini
merupakan early warning saja. Ya. Nah, kemudian dari fenomena-fenomena yang ada dan juga memang dibutuhkan satu penilaian yang komprehensif yang harus dimiliki oleh perawat profesional, maka dikembangkan instrumen deteksi kemunduran kesehatan lansia yang kemudian disingkat menjadi IDEKU Kelansia. IDEKU Kelansia ini sebenarnya adalah pengerucutan dari CGA ditambah dengan sosial dan aspek spiritual. Jadi kalau CGA itu ada 60 item tanpa aspek sosial dan spiritual, ketika ditambahkan aspek spiritual dan sosial itu menjadi 86. Ini tentu akan semakin sulit ya perawat untuk melakukan penilaian. Maka dilakukan satu uji coba dan uji validitas reliabilitas pada setiap item yang ada, sehingga didapatkanlah 26 pertanyaan itu untuk long version ya, dan 10 pertanyaan untuk yang short version. Nah, IDEKU Lansia ini setelah diuji validitas berkali-kali, validitas dan reliabilitas, pada long version maupun short version itu validity didapatkan adalah 0,897 dan reliability-nya adalah 0,889. Artinya semakin mendekati angka 1 secara statistik, instrumen ini mendekati situasi atau gambaran yang sebenarnya. Next, Pak. Halo, Pak Ali. Ya. Baik. Nah, mengapa ini perlu penilaian itu? Ada landasan konseptual. Kenapa ini perlu? Pertama adalah lansia adalah populasi rentan. UNFPA sendiri sudah mengeluarkan apa itu definisi rentan pada tahun 2020. Nah, ini juga digunakan di rumah sakit di mana seseorang mengalami gangguan atau kemunduran dikatakan rentan apabila beresiko terjadi jatuh, menurunnya mobilitas fisik, tidak terpenuhinya ADL, sedang dalam perawatan dan terancam kematian. Nah, lansia di rumah sakit bisa mendapatkan seluruh kriteria yang ada ini, termasuk lansia yang terkena COVID. Selain itu juga lansia pasien geriatri yang masuk dalam kondisi geriatri ini usia harus lebih dan sama dengan 60 tahun, kemudian memiliki minimal 1 sindrom geriatri dan minimal 2 komorbid, penyakit komorbidnya. Nah, dari berbagai teori ini memang sudah mendukung bahwa antara konsep benua dan kemunduran kesehatan pada lansia ini terjadi. Ya, ibaratnya kita sehat sampai umur 100 tahun katakanlah, tanpa penyakit atau tanpa sindrom geriatri katakanlah, tetapi proses menua yang normal akan memunculkan sarkopenia, dan sarkopenia ini akan masuk pada frailty syndrome. Artinya menjadi tua memang secara normal pun akan muncul hendaya-hendaya yang akan dialami oleh lansia. Nah, tentu ini memerlukan satu instrumen penelitian, instrumen penilaian. Bagaimana perawat dapat mengukur kemunduran kesehatan lansia selama dalam asuhan keperawatan. Jangan sampai terjadi situasi di mana tiba-tiba kita mendapatkan situasi perburukan pada pasien kita.
tanpa kita ketahui bahwa sudah terjadi proses-proses penurunan sebelum kondisi akut terjadi. Nah, inilah yang menjadi salah satu konsentrasi mengapa perlu dibuat satu instrumen deteksi untuk mengukur kemandirian, mengukur kemunduran kesehatan lansia agar perawat nggak kecolongan. Ya, jangan sampai tiba-tiba lansianya drop. Nah, kita cuma bilang tadi nggak apa-apa kok, tadi nggak apa-apa kok. Padahal sebenarnya sudah ada. Andai kita memiliki satu instrumen, maka kita sudah mulai bisa mendeteksi mulai kapan terjadi penurunan-penurunan. Next. Ya. Nah, ini adalah konsep yang mendasari. Kenapa perawat perlu secara kritis dimulai asuhan keperawatan itu melalui pengkajian. Karena melalui pengkajianlah kita bisa mendeteksi, mengidentifikasi kondisi-kondisi kemunduran apa yang kemungkinan akan memburuk, atau apabila stabil ada resiko-resiko terjadi kemunduran. Secara konsep bahwa apabila pada proses perubahan menua dan juga ada faktor-faktor risiko serta ada konsekuensi keberfungsian, artinya status fungsionalnya seperti apa, bagaimana keberfungsian daripada fungsi organ tubuh lansia, ini akan mengarahkan tindakan keperawatan atau perencanaan asuhan keperawatan kita. Asuhan keperawatan ini tentu mempertimbangkan adanya perubahan akibat menua, adanya keberfungsian negatif, adanya faktor-faktor risiko. Nah, semua ini kita kalkulasi untuk membuat master asuhan keperawatan. Buat apa? Agar selama dalam proses keperawatan, selama kita rawat, lansia tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Lansia berhak untuk hidup selama proses perawatan. Lansia berhak untuk mendapat pelayanan yang bermutu, yang maksimal, sesuai dengan kode etik keperawatan. Next. Nah, apa yang harus dinilai? Dan bagaimana dengan lansia yang terkena COVID-19? Sejak awal saya katakan bahwa penilaian ini dilakukan memang sebelum COVID-19. Tetapi, baik COVID ataupun dalam kondisi non-COVID, konsentrasi kita ketika pasien geriatri ini ada di tangan kita. Next, Mbak. Nah, Next, Pak Ali. hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu kita konsentrasi atau perlu kita berikan stressing, ya. Banyak sekali karakteristik pasien geriatri yang saya masukkan di dalam penelitian saya. Tetapi setelah diekstrak dengan metode tertentu, maka keluarlah ini 5 yang harus betul-betul kita perhatikan. Yang pertama, usia. Jelas karena kita berkecimpung dalam geriatri, maka ini pasti usianya harus di atas 60 atau lebih. Tetapi hasil penelitian menunjukkan makin tua ini makin stres. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa stres itu tidak hanya stres fisik, stres segala macam. Nah, sehingga dalam
asuhan seringkali kita memberikan pendekatan kepada lansia itu seolah-olah lansia itu sesuatu yang lucu ya, sesuatu yang dapat kita permainkan gitu. Padahal sebenarnya lansia ketika masuk di dalam ke rumah sakit dirawat itu kondisinya sudah sangat stres ya. Kemudian perubahan tanda-tanda vital itu sangat erat hubungannya dengan kondisi dirawat, kecacatan dan kematian. Dan penelitian ini juga selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Mungkin bagi sebagian kita mengisi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu biasa-biasa saja. Tetapi pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada laki-laki itu berespon kurang sensitif terhadap penurunan saturasi oksigen. Pada laki-laki yang memiliki riwayat pekerjaan aktif. Nah, tentu ini akan berubah kalau dia data pada riwayat pekerjaan ini juga mencukupi, ya. Kemudian pendidikan ternyata paling banyak itu hanya sampai kelas 4 SD. Dan ini selaras dengan temuan dari Bappenas bahwa mayoritas lansia di Indonesia latar belakangnya adalah kelas 4 SD atau tidak lulus SD. Yang lain pekerjaan. Memang pasien atau responden ini sebagian besar tidak bekerja. Tetapi tidak bekerja itu juga menjadi faktor stres dan menyebabkan adanya permasalahan sehingga lansia ini kemudian masuk dalam perawatan. Dan yang ketiga adalah secara umum berdasarkan tekanan darah, saturasi oksigen, kemudian gula darah sewaktu, ya. Maksud saya tanda-tanda vital, saturasi oksigen, gula darah sewaktu, kemudian BJ urin dan sebagainya ini. Hampir semua lansia yang masuk di rumah sakit itu kategori stabil, tetapi beresiko untuk mengalami kemunduran. Jadi artinya apa? Perawat perlu pay attention ya, perlu memberikan perhatian. Seolah-olah kok lansianya itu sehat-sehat aja loh. Tapi hasil penelitian ini dengan responden 469 yang saya ambil selama 2 tahun di 4 rumah sakit di Jawa Barat, ini menunjukkan sebagian besar beresiko untuk mengalami kemunduran. Next, Pak. Nah, bagaimana kemudian aspek biopsikososio-spiritualnya? Seringkali kita mendapatkan penjelasan bahwa sebagai perawat kita harus melakukan asuhan secara komprehensif, biopsikospiritual dan sosial dan spiritual. Bahkan hampir semua textbook yang saya baca itu mengatakan untuk keperawatan keperawatan pada gerontik misalnya, gerontologi nursing atau geriatric nursing, mengatakan bahwa sebagai perawat kita harus melakukan asuhan secara komprehensif. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apakah keempatnya itu datang bersamaan, kita lakukan bersamaan, atau adakah yang terdahulu, atau adakah yang terbelakang, ataukah kita melakukan tindakan dan asuhan itu keempat-empatnya dalam satu waktu. Nah, kondisi ini kemudian terjawab bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata pasien lansia atau pasien geriatri masuk itu diawali dengan aspek fisik, terutama karena status gizi dan
tidak terpenuhinya ADL. Ini p-value-nya kurang dari 0,05. Inilah yang menunjukkan kenapa kebanyakan lansia masuk rumah sakit itu dalam kondisi sudah ngedrop. Karena kebanyakan satu sudah intake-nya kurang selama di rumah. Tapi keluarga biasanya biasa karena tua jadi kurang makan. Itu menurut kebanyakan keluarga biasa, itu dari penelitian yang lain. Kemudian ADL juga demikian. Yang biasa berjalan pagi, kalau sore nonton TV, kemudian beberapa lama kemudian tidak keluar dari kamar. Menurut keluarga itu juga biasa mungkin capek. Yang biasa bangun jam 4 pagi, tiba-tiba dia bangun jam 6 pagi. Nah, itu juga keluarga menganggap itu biasa. Nah, hal-hal yang sebenarnya rutinitas yang tidak biasa, ini sebenarnya adalah tanda-tanda kemunduran yang tidak dikenali selama berada di rumah. Nah, aspek fisik inilah yang kemudian menjadi indikator utama ketika masuk dalam rumah sakit. Kemudian aspek mental kognitif juga demikian. Penelitian ini menunjukkan keempat aspek itu betul dan memiliki signifikansi yang tinggi untuk mengukur kemunduran kesehatan pasien. Artinya empat-empatnya sesuai dengan teori yang ada mengukur kemunduran. Next. Nah, ketika kita ekstrak kemudian ternyata faktor faktor kemunduran fisik ini menjadi indikator utama. Kenapa dia utama? Diekstrak lagi didapatkan kemunduran fisik ini secara langsung terjadi karena makin tua. Oke, ini masih bisa kita jelaskan, ya. Kemudian pendidikan yang rendah, ini juga masih bisa kita jelaskan. Perempuan, nah ini sudah mulai kita agak mikir, ya, kenapa kok perempuan, gitu ya? Kenapa dia menjadi faktor yang langsung untuk terjadinya kemunduran fisik? Tidak bekerja dan interaksi sosial yang rendah. Jadi 5 faktor inilah yang secara langsung ini akan mempengaruhi lansia untuk terjadi kemunduran secara fisik. Apalagi kalau ada perubahan pada tekanan tanda-tanda vital, terutama pada nadi pernafasan, gula darah sewaktu bisa dia sangat tinggi atau rendah, status gizi ya, bisa dia obes atau dia malnutrisi, kebanyakan malnutrisi. Hampir 90% responden yang masuk di dalam kriteria responden penelitian ini dalam kondisi malnutrisi. Kemudian aktivitas sehari-hari artinya tidak terpenuhi aktivitasnya, serta status mental, ya, mental ini adalah mental kognitif, ya, bisa dalam bentuk depresi, delirium. Ini ternyata juga signifikan. Jadi kalau ada masalah perubahan-perubahan tanda-tanda vital, gula darah, status gizi, ADL, status mental, maka ini bisa dipastikan ini akan mengalami kemunduran fisik. Dan ini tanpa mediator. Apa itu dikatakan mediator? Saya beri contoh. Jenis kelamin, ini dia contoh perempuan. Perempuan ini memiliki faktor atau berpengaruh secara langsung untuk terjadinya kemunduran fisik. Nah, tetapi dia tidak langsung mengalami kemunduran spiritual. Dia harus mengalami masalah interaksi sosial atau masalah aspek sosial dulu, baru dia mengalami kemunduran spiritual. Nah, ini tentu hasil ini analisanya tidak saya jelaskan di sini. Ini untuk lebih memudahkan untuk dimengerti saja. Sehingga kalau ada masalah sosial, maka kemudian dia akan muncul masalah spiritual. Jadi di sini dapat dilihat bahwa
Ketika pasien geriatrik masuk di rumah sakit, itu perawat sudah bisa membuat suatu master asuhan keperawatan. Fisik ditangani secara cepat, maka kalau fisik ditangani secara cepat, maka lansia akan merasa lebih tidak merasa ketakutan, artinya dia mungkin nyaman, ya, dia merasa terlindungi, dia merasa aku aman di sini. Nah, kalau secara mental ini didapatkan hasil yang positif, maka interaksi harus tetap kita jaga, dan kemudian kebutuhan spiritual juga kita berikan. Di sini sudah mulai terlihat bahwa ada gradasi-gradasi perawat di dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak semua kita lakukan secara bersamaan. Next. Lanjut, Mak. Nah, jadi ini mau pakai yang mana gitu. CGA itu buatan Amerika, ya, Comprehensive Geriatric Assessment. Saat ini hampir semua rumah sakit yang memiliki layanan geriatri itu menggunakan ini, wajib, ya, karena itu ada di PMK-nya. Dia komprehensif, multidisipliner, tapi jumlah itemnya banyak, sehingga pengalaman saya tidak cukup 3 hari selesai. Sehingga kalau di poli itu kami perawat bulan depan dia datang, kita selesaikan ini. Nanti bulan depannya lagi dia datang, selesaikan bagian ini. Padahal itu sesuatu yang harusnya satu kesinambungan. Tapi karena ini nggak punya waktu, ya kan? Waktunya juga pasiennya jadi capek gitu ya. Akhirnya kita potong-potong. Nah, ini sebenarnya kekurangannya di dalam CGA, ya. Ibu Sinta, mohon maaf mengingatkan waktunya sisa 5 menit ya, Bu. Ya, baik, Bu. Sudah hampir selesai. Nah, sementara instrumen deteksi kemunduran kesehatan lansia ini juga lebih komprehensif karena ada spiritual dan sosialnya. CGA tidak ada, ya. Dia juga bersifat multidisiplinary karena di dalam karena ide pula ke lansia ini adalah ekstraksi daripada CGA ditambah dengan sosial dan spiritual, tentu ini tetap menunjukkan adanya multidisiplinary dan jumlah item juga lebih sedikit. Next. Lalu Pak Ali? Cukup. Ini aja, nggak usah Pak Ali. Lanjut. Itu terakhir, ya. Terima kasih. Nanti mungkin lebih banyak kita berdiskusi untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.